lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada anak-anak untuk kegiatan pembelajaran PPKN untuk kelas 11 baik IPA maupun IPS. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja, tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah baik anak-anak, untuk pertama kalinya kemarin sudah Bapak berikan tugas, namun belum ada materi yang Bapak berikan. Nah pada saat hari inilah Bapak akan memberikan materi pembelajaran. Nanti di akhir materi ini atau selanjutnya nanti akan Bapak berikan tugas kembali, namun tidak setiap minggu Bapak akan memberikan tugas. Jadi nanti ada jeda waktu pemberian tugas agar supaya Anda tidak bosan dan tidak stres. Sekarang tolong diperhatikan apa yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Jadi anggaplah kita tatap muka ya, anggaplah ini adalah tatap muka yang pertama, namun di ruang yang berbeda. Nah materi pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak mempunyai modul yang akan Bapak berikan. Ada beberapa kegiatan di dalam modul tersebut. Nah di dalam modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran, dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh-contoh soal latihan, dan soal evaluasi. Yang pertama nanti akan kita membahas masalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan yang ketiga kasus pelanggar HAM. Dan yang keempat upaya penegakan HAM. Oke anak-anak, untuk kegiatan kita yang pertama ya, kegiatan pembelajaran pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Tujuan pembelajarannya, nanti siswa diharap nanti mampu untuk menjelaskan ya pengertian ya, ciri, landasan hukum, dan macam-macam hak asasi manusia. Dan selain itu siswa nanti diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita langsung ke bagian B, uraian materinya. Tolong disimak baik-baik. Nah, pengertian hak asasi manusia ini yang pertama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kita manusia itu mempunyai hak dan kewajiban, ya, mempunyai hak dan kewajiban. Nah, jadi di sini pengertian hak manusia yang pertama adalah hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi tolong dicermati dulu kata-katanya. Hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kewajiban kita tidak atau belum kita laksanakan, maka hak tidak bisa kita dapatkan. Itu pengertian gampangnya ya, pengertian hak asasi manusia. Namun hak asasi manusia yang lain itu cukup banyak sekali. Nanti lebih detailnya akan Bapak sampaikan lagi di akhir-akhir materi ini. Nah kemudian yang kedua atau yang lain, sedangkan kalau tadi hak ya, sekarang kewajiban. Sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah itu tadi.
kalau kita ingin mendapatkan hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, sementara kewajiban di sini dimaknai itu harus segala sesuatunya harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kewajiban kita sudah kita laksanakan, tidak ada gangguan sebagainya, pekerjaan kita baik dan sebagainya, tentunya hak kita akan dapatkan. Ya, contohnya misalnya kita bekerja, Bapak mengajar, Bapak pegawai negeri misalnya, atau mungkin honor ya, guru honor atau pekerja honor, setelah melaksanakan tugasnya yaitu mengajar dengan tugas-tugas yang lain, mengoreksi dan sebagainya, nah, dia berhak untuk mendapatkan gaji, ya, berhak untuk mendapatkan gaji. Nah, setelah melaksanakan kewajibannya, dan ada juga yang mendapatkan gaji sebelum melaksanakan kewajiban, namun itu kewajiban sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas bahwa itu akan dilakukan. Jadi berbeda nanti kalau misalnya kita tidak melakukan kewajiban kita mendapatkan hak. Nah, itu agak makan gaji buta ya istilahnya, kalau misalnya ada pekerja seperti itu. Nah, kemudian hak asasi manusia yang lain, ya, di sini juga dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebelum dilahirkan pun kita sudah mendapatkan hak ya, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak untuk hidup, ya, hidup di dalam rahim ibu kita. Nah, kita sudah mendapatkan hak, ya, secara kodrati, itu anugerah Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat. Siapa yang berani mengganggu gugat apa yang telah diberikan oleh Tuhan? Tidak ada satupun manusia yang bisa mengganggu gugat hak Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada manusia. Nah, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Nah, jadi ini, ya, tadi kalau dikatakan hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seorang yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kewajiban dalam hal ini adalah hak asasi adalah kewajiban dasar manusia yang diberi tekankan dalam undang-undang tersebut sebagai perangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan dan tidak mungkin pelaksanaan dan tegaknya HAM. Ini pengertiannya. Nah, kemudian ada pendapat para ahli atau pendapat Jan Matterson atau anggota Komisi HAM PBB. Dia merumuskan HAM adalah hak-hak yang secara intern melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, ini sangat tegas sekali juga disampaikan oleh Jan Matterson bahwa bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang secara intern melekat dalam diri manusia. Jadi yang melekat artinya lengket ya. Nah, lengket artinya sejak lahir kita sudah langsung diberikan tanpa kita ketahui sendiri. Ya, jadi melekat dalam diri manusia. Dan dikatakan juga tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, tanpa hak itu manusia tidak bisa hidup. Coba bayangin apa maksudnya, ya. Tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, sementara di tempat yang lain dalam konteks kenegaraan, ya, konteks negara dalam hal ini, hak-hak itu juga ditetapkan dalam putusan MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, merumuskan pengertian HAM sebagai berikut. Nah, ini menurut ketetapan MPR. HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun. Nah, sebenarnya kalau kita membaca masalah yang ditetapkan oleh MPR ini tidak jauh berbeda dengan yang telah Bapak jelaskan tadi yang di atas, ya kan? Jadi hanya ditetapkan saja, ditambahi sedikit agar supaya ini menjadi acuan, ya, acuan pemerintah dalam hal ini yang dijalankan dan sebagainya,
supaya menjadi dasar. Nanti ini kan ada bukan landasan, ya, landasan untuk kita bernegara, ya, melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Nah, nanti di lain slide nanti akan Bapak sampaikan, ini nanti akan ada semua di belakang nanti. Nah, pengertian lain pengertian hak asasi manusia yang lain adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ya, HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini Bapak akan jelaskan. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Jadi sejak kita lahir, tadi sudah Bapak dari awal sudah Bapak sampaikan bahwa di dalam rahim pun kita sudah diberikan hak oleh Tuhan Yang Maha Esa sampai kita dilahirkan, ya, sampai kita dilahirkan, ya, hak untuk hidup. Nah, setelah kita dilahirkan, nah, kita berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik oleh kedua orang tua kita, ya, terutama kalau sejak kita bayi atau anak kecil atau bayi itu yang sudah lahir begitu lahir di dunia ini. Nah, itu kan kita disusuin tuh, ya, disusuin atau diberikan ASI, air susu ibu, karena ASI itu juga merupakan makanan, ya, jadi makanan agar supaya manusia yang atau bayi tersebut bisa hidup di dunia ini untuk bisa untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, itulah hak kita, ya, hak kita. Siapa yang berikan? Adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Bapak kita bekerja untuk mencari nafkah, untuk menafkahi si bayi atau anaknya, melalui nanti ibunya memberikan ASI, ya, ibunya makan minum yang sehat sehingga nanti diberikan ASI kepada anaknya agar supaya anaknya juga bisa sehat. Nah, itulah hak, salah satu hak yang kita dapatkan sejak kita lahir, ya, perlakuan yang baik, yaitu mungkin kita dimandiin atau dikukurin atau sebagainya. Nah, itu merupakan hak-hak kita begitu kita dilahirkan. Nah, kemudian selain tadi sejak lahir, HAM juga berlaku kapanpun. Jadi hak itu berlaku kapanpun, ya, mau hari ini sejak kita dilahirkan terus sampai kita meninggal dunia nanti, ya, itu. Dan dimanapun, ya, HAM berlaku dimanapun, ya, dimanapun itu, baik kita di Kamboja, di Balikpapan, di Samarinda, ya, di rumah, di luar rumah, dan sebagainya. Dan kepada siapapun, ya, kepada siapapun, ya, kepada setiap manusia, ya, siapapun, Anda, saya, dan yang lainnya, ya. Sekali lagi baca bahwa HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Kemudian HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, HAM tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kalau persoalan masalah HAM ini sangat berat, ya. Di sini sudah dikatakan tidak dapat diganggu-gugat, karena itu kalau sudah bicara masalah hak, ya, tidak satu orang pun yang bisa mengganggu-gugatnya. Kalau itu memang hak kita, ya harus diberikan, ya kan, dan diperjuangkan. Nah, kemudian di sini sudah dikatakan tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah Tuhan. Ya, maksudnya tidak bisa dicabut itu katakan saja hak hidup kita. Nah, hak hidup kita ini hanya boleh dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri melalui perantaraan malaikat. Nah, bagaimana dengan pertanyaan lagi? Bagaimana dengan kalau yang ada manusia yang mencabut hak kita itu, misalnya dia membunuh kita? Nah, sebenarnya mereka tidak berhak, ya. Kalaupun dia mencabut atau orang, kata saja orang membunuh, itu kan mencabut haknya orang, mencabut hak hidup seseorang. Berarti dia harus menerima sanksi. Nah, dia harus menerima sanksi. Nah, sudah diatur dalam undang-undang, ya kan, dalam KUHP. Barang siapa yang membunuh, maka akan diberikan hukuman yang sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan perbuatannya,
sesuai dengan perbuatannya. Yang membunuh ya ada sanksinya, ya, yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Berapa tahun? Mungkin ada yang pembunuhan berencana, nah ini paling berat, pembunuhan berencana. Nah, ada yang pembunuhan tidak sengaja, ya, ada pembunuhan yang biasa. Nah, itu tergantung nanti dilihat, tergantung nanti penyidik ya dari pihak kepolisian mengorek keterangan daripada si tersangka atau pelaku. Nah ini, jadi tidak boleh ada yang mencabutnya terkecuali Tuhan yang Maha Kuasa melalui perantara malaikat. Kemudian anak-anak, bahwa hak asasi manusia itu telah diperdengarkan oleh beberapa para ahli. Ya, di sini ada pendapat para ahli, namun Bapak tidak sebutkan apa yang dikatakan oleh para ahli ini karena sangat panjang sekali. Jadi Bapak hanya memberikan gambaran saja nama-nama yang sering dibicarakan, sering dipakai. Ada yang dari luar negeri, banyak juga yang dari Indonesia. Yang pertama John Locke. Nah, ya, John Locke itu ada HAM menurut John Locke. Nanti silakan nanti anak-anak mencari di Google atau di internet, silakan, atau mungkin nanti anak-anak kalau sudah masuk atau ada waktu ke sekolah bisa meminjam buku, membaca di perpustakaan mungkin masalah HAM, terutama masalah para pendapat para ahli. John Locke. Yang kedua, ada orang Indonesia namanya Profesor Darji Darmo Diharjo. Nah, itu juga punya pendapat masalah HAM. Demikian pula tadi Jane Matterson, ya, sudah Bapak sampaikan di awal. Nah, itu anggota Komisi PBB, dia juga berpendapat masalah HAM. Kemudian ada juga dari Indonesia Kembali Miriam Budiarjo juga mempunyai pendapat. Demikian pula Profesor Koncoro Porbo Pranoto juga mempunyai pendapat masalah HAM. Itu sebagian, ya, jadi sebagian. Jadi banyak sekali pendapat para ahli, namun kelima pendapat inilah yang sering digunakan. Slide berikutnya yaitu masalah ciri-ciri HAM. Nah, ini ciri-ciri HAM dan pengertiannya. Jadi tolong disimak baik-baik. Ciri-ciri HAM yang pertama hakiki, ya, hakiki yang dalam hati, lubuk hati yang paling dalam. Artinya HAM artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi begitu kita dilahirkan, sebagaimana tadi penjelasan di awal, kita sudah mendapatkan hak, yaitu hak yang paling hakiki. Yang paling hakiki itu yang paling dalam lah, ya, yang paling number one lah atau nomor satu lah ibaratnya. Nah, karena dikatakan sini hak asasi semua manusia, umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi sudah lahir kita sudah diberikan hak, yaitu namanya hak hakiki. Nanti ada juga yang namanya hak hakiki, itu hak untuk mendapatkan atau memeluk suatu agama atau mendapatkan agama. Jadi boleh dikatakan begitu kita lahir kita sudah mendapatkan agama, yaitu agama apa yang dianut oleh orang tua kita, ya kan, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, hak untuk ciri-ciri HAM adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, ya, tanpa memandang status, suku, bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Nah, universal secara menyeluruh, berlaku untuk semua orang, baik dari orang dalam negeri, orang luar negeri, baik suku A, suku B, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu universal, berlaku untuk semua orang yang ada di dunia. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Nah, itu tadi artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi tidak bisa dicabut, yaitu tadi dibunuh tadi itu tidak bisa sebenarnya, tapi itu telah terjadi, ya. Nah, sebagaimana orang yang telah membunuh maka dia akan mendapatkan sanksi tadi, karena logikanya, istilahnya itu kita ini berhak untuk hidup, ya, tidak diganggu oleh siapapun, ya, terkecuali hak kita itu diambil kembali oleh pada Tuhan yang Maha Kuasa melalui perantaraannya. Nah itu, jadi kalau orang lain tidak boleh mencabut, ya, tidak boleh mencabut. Kalaupun dia mencabut atau misalnya saja orang membunuh, nah kan berarti dia mencabut hak hidup orang tersebut, si korban tersebut. Nah, sehingga dia harus diberikan sanksi sebagaimana telah berlaku undang-undang KUHP di Indonesia.
Orang yang membunuh tentunya mendapatkan sanksi sesuai dengan seberat apa kelakuannya dan sebagainya. Ya, jadi tidak dapat dibagi. Nah, maksudnya tidak dapat dibagi ini ya, hak yang telah kita dapat sebenarnya tidak dapat dibagi. Boleh, silakan saja bisa dibagi dalam pengertian orang tersebut memberikan kepada orang lain atau membagikan kepada orang lain. Ya, apa itu? Ya, bukan masalah hak hidup diberikan kepada orang lain, bukan itu, tetapi yang lain, ya, yang lain yang sifatnya bisa diserahkan. Bukan berarti yang hidup dah aku mati nanti nyawaku kuberikan pada yang lain, bukan itu, ya, bukan itu. Kalau nyawa tidak bisa dibagi-bagi, ya. Tapi kalau yang lain mungkin bisa, ya. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, inilah, jadi tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Jadi kita berhak untuk mendapatkan semua hak. Apa itu? Misalnya hak sipil, ya, hak politik, ya. Hak sipil itu hak kita hidup itu di masyarakat. Kemudian hak politik, ya, kita berhak untuk dipilih. Nanti ada penjelasannya di bawah. Berhak untuk dipilih dan berhak untuk dipilih. Berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Nah, kemudian hak ekonomi, yaitu hak untuk, ya, berdagang, ya, berjualan, dan hak untuk kita mencari kekayaan. Kita berhak untuk mencari kekayaan, dianjurkan untuk kita mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, katakan seperti itu. Demikian dengan sosial dan budaya, ya, sosial budaya membantu, ya, sesama manusia. Nah, itu merupakan ciri-ciri HAM. Kemudian slide berikutnya yaitu masalah landasan hukum, ya, landasan hukum HAM. Ada beberapa landasan hukum HAM. Sebenarnya di sini banyak, ya, cuma Bapak menyingkat saja dan penjelasannya juga agak panjang sehingga Bapak hanya menyingkat landasan hukum. Silakan nanti Anda mencari sendiri di perpustakaan atau di internet. Bapak hanya memberikan gambaran secara garis besar saja, yaitu landasan hukum HAM. Hak asasi manusia di Indonesia diatur, nah, ya, diatur di dalam Pancasila. Jadi haknya itu ada di dalam landasan hukum HAM, itu ada di dalam Pancasila, atau di landasan hukum itu ada di yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang ketiga landasan hukumnya adalah TAP MPR, ya, itu landasan hukumnya untuk berpijak untuk melaksanakan. Kemudian keputusan Presiden RI, ada instruksi Presiden RI, kemudian ada deklarasi universal HAM, kemudian ada deklarasi dan program aksi Wina tahun 1993. Itu merupakan landasan hukum untuk berpijak mengatur yang namanya hak asasi manusia. Nah, di samping itu yang keempat ada macam-macam HAM. Nah, macam-macam HAM, ya, macam-macamnya. Nah, ini yang perlu kalian simak baik-baik. Yang pertama, macam-macam hak manusia, hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi, ya, yang paling hakiki. Ini yang pertama, kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi. Jadi organisasi yang kita masuki banyak, ya, organisasi, baik organisasi di tingkat sekolah, ya, seperti OSIS misalnya, kemudian di kampus, di senat dan sebagainya, kemudian di masyarakat, ya, di RT apa sebagainya, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan. Nah, itu kita berhak, kita bebas masuk dan mengikuti organisasi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan hukum yang berlaku di negara kita. Yang kedua, yaitu B-nya, yang masalah hak asasi pribadi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi kita ini bebas mengeluarkan pendapat di muka umum, ya, bebas, tetapi bebas yang sopan, ya. Artinya pendapat itu tidak menyinggung, ya, tidak menyinggung, ya, terutama masalah sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini, ya, silakan bebas mengeluarkan pendapat, tetapi yang sopan, ya, yang sopan, ya, mengeluarkan pendapat, silakan pendapat yang baik, usulan dan sebagainya silakan, tetapi yang sopan.
Kemudian yang lain kebebasan untuk memilih. Nah ini kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan. Ya, kebebasan untuk memilih. Contoh misalnya memilih apa? Ya memilih bisa memilih RT, ketua RT, RW, kemudian memilih anggota dewan atau DPRD, baik itu DPRD daerah, provinsi maupun DPR pusat. Ya, bebas untuk memilih, ya, memilih siapapun. Kemudian di samping itu juga memeluk, yang memeluk agama, bebas memeluk agama, ya, memeluk agama dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Jadi kita bebas memeluk agama. Namun perlu kita tekankan di sini bahwa agama yang kita anut pada masih sejak kita kecil itu ya masih Bapak boleh katakan itu agama ikut-ikutan. Karena mengapa? Karena kita masih kecil, belum begitu memahami, ya. Nah setelah kita berumur 17 sampai 18 tahun, nah barulah kita itu kan dianggap dewasa sudah berpikir bahwa oh ternyata saya masih tetap mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tua saya misalnya, ya silakan. Tetapi kalau menurut Anda itu agama yang lain bisa menenangkan kalian, ya silakan. Nah, tetapi pada dasarnya semua agama itu baik, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan ketidakbaikan. Semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi itu tergantung kita masing-masing, ya, mau memeluk agama yang sejak kecil, mau berpindah agama silakan, namun punya aturan masing-masing. Manusia pindah agama itu disebut apa? Pindah agama A pindah ke B, pindah ke C juga pindah B atau pindah A, silakan, ya. Yang penting tidak berdasarkan ajakan orang lain, ya. Jadi itu hati dari dalam lubuk hati kita masing-masing, mau agama itu tetap, mau pindah silakan, ya. Jadi tidak ada larangan. Kemudian hak asasi politik yang kedua. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa hak asasi politik ini merupakan hak menjadi warga negara. Jadi setiap manusia berhak untuk menjadi warga negara. Misalnya orang luar negeri, dia berhak menjadi warga negara. Mau menjadi warga negara Indonesia silakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi tidak langsung juga orang luar negeri langsung menjadi warga negara kita. Jadi harus ada tahap-tahap yang harus dilalui atau persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Demikian pula juga kita, ya. Demikian pula orang Indonesia menjadi warga negara luar negeri juga harus ada tahap-tahap yang dilalui. Berbagai macam tahap-tahapnya, ada juga yang melalui perkawinan, ada yang melalui kelahiran, ya. Karena masing-masing negara mempunyai hak yang berbeda, ya. Ada yang dikatakan ius soli, ya, ius sanguinis, yang berdasarkan kelahiran dan berdasarkan tempat tinggal. Kemudian hak asasi politik yang lain, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Nah ini, jadi kita berhak juga memasuki suatu partai politik, dan bahkan kita berhak untuk mendirikan partai politik dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah atau oleh negara. Ya, saya tahu Bapak untuk mendirikan partai itu harus berjumlah 50 orang. Ya, 50 orang nanti baru dia berembuk, bermusyawarah, mendirikan partai apa namanya sebagainya, dan setelah itu dia berhak untuk harus istilahnya kewajibannya membentuk cabang-cabang di setiap provinsi maupun di kabupaten, ya. Nah jadi itu. Kemudian hak yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Nah, hak asasi ekonomi yaitu diantaranya hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan. Nah, tadi sudah Bapak singgung sedikit bahwa hak asasi ekonomi itu diantaranya hak memiliki, yang memiliki barang, memiliki rumah silakan, hak memiliki itu hak ekonomi. Hak mencari, ya mencari, bekerja dan mengumpulkan kekayaan silakan, dibolehkan, dibenarkan kalian untuk mengumpulkan kekayaan, dengan catatan ya caranya yang halal, yang baik, yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian hak asasi ekonomi yang lainnya kebebasan memilih pekerjaan. Nah ini, kebebasan memilih pekerjaan, silakan kalian mau memilih pekerjaan apa saja, mau jadi tukang parkir kek, mau jadi satpam kek, mau jadi ya security, mau jadi pekerja bank, mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha. Nah itu bebas memilih.
ya, namanya saja pekerjaan, asalkan jangan pekerjaan yang bertentangan dengan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu yang pekerjaan juga sih, memang begal orang pekerjaan, mencuri pekerjaan, merampok pekerjaan. Tapi kan pekerjaan itu kan tidak sopan ya, tidak sopan pekerjaan itu, ibaratnya seperti itu. Enggak, artinya pekerjaan yang bertentangan dan itu ada sanksinya ya. Kalau melakukan pencurian tertangkap ya dihukum, tapi kalau tidak tertangkap ya kesian yang orang ya, yang korban ya, motornya diambil sebagainya ya. Tapi ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu punya risiko ya, punya risiko. Kalau misalnya masyarakat sudah jengkel, selalu kehilangan, kalau ketahuan ya bisa saja kita dihakimi oleh massa. Kalau pekerjaan mencuri dan begal dan sebagainya, bisa saja terjadi seperti itu ya, risikonya ya nyawa. Kemudian di samping bahasa mengenai pekerjaan, hak untuk menjual, membeli dan menyewa. Nah, ini hak asasi ekonomi yang menjual tadi ya, jual beli di pasar ya. Ya, kemudian ada pembeli ya, membeli barang-barang, membeli sayur apa sebagainya ya, yang terjadi di pasar. Dan menyewa ya, menyewa lapak, menyewa rumah dan sebagainya, itu masuk hak asasi ekonomi ya. Kemudian yang keempat, hak asasi hukum. Nah, hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, jadi setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Maksudnya begini, kalau misalnya kita mendapatkan musibah ya, katakan saja seperti itu, musibahnya tersandung hukum lah, kita dituduh, misalnya kita dituduh mencuri padahal tidak kita lakukan ya kan. Tidak kita lakukan pencurian itu, tapi kita dituduh. Nah, kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu berhak untuk mendapatkan pengacara. Setiap manusia yang tersandung dengan hukum itu berhak untuk diberikan pengacara ya. Coba bayangkan bagaimana rasanya kita dituduh melakukan sesuatu atau pencurian yang tidak pernah kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita sendiri yang berbicara di pengadilan, itu kan sifatnya membela. Tetapi kalau harus ada pengacara, nah pengacara ini kan nanti yang akan mempertahankan, yang membela kita, yang menyuarakan hati kita, menyampaikan kepada hakim bahwa kita memang tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi mau kita miskin, mau kita kaya, mau setengah kaya, mau setengah miskin, itu kita berhak untuk mendapat. Namun ada beberapa kejadian yang sifatnya janggal lah juga, katakan saja pencuri ayam dihukum seberat, pencuri atau korupsi uang yang ratusan juta dihukum cuma beberapa tahun. Nah, ini masih perlu dibenahi ya, masih perlu dibenahi. Jadi tentunya juga hakim juga harus, karena punya hak jurisprudensi, maka dia berhak untuk menetapkan hukuman itu, karena ada hukuman maksimal, ada hukuman minimal ya. Jadi tentunya harus dilihatlah tingkat kesalahan seseorang. Kemudian yang kelima, hak sosial dan budaya, di mana hak ini meliputi hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan ya, mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Kemudian yang B, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak karya cipta ya. Misalnya karya cipta itu, misalnya orang menciptakan sebuah lagu, dia berhak untuk dilindungi, berhak untuk diberikan haknya sesuai dengan apa yang telah dihasilkannya ya. Jadi kalau mencipta lagunya dibajak kan kasihan. Jadi kalau misalnya dia tidak dibajak, dia berhak untuk mendapatkan haknya, hak royalti namanya ya, kalau misalnya lagu-lagu tersebut. Jadi setiap pembelian kaset atau lagunya diputar, dia mendapatkan hak. Semakin banyak lagu-lagunya terjual atau kasetnya terjual, maka banyak juga dia mendapatkan royalti.
Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Nah, hak mendapatkan pendidikannya semua manusia, semua anak-anak berhak mendapatkan pendidikan. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan oleh negara, ya. Samping pendidikan ya kesehatan, ya kesehatannya seperti misalnya kita berhak dirawat, ya, ada yang gratis, ya kan. Nah, itu semua pemerintah yang memberikan hak tersebut. Dan kesejahteraan dan pendidikan yang lain, kita berhak untuk mendapatkan tersebut dengan jalan ya kita harus tetap juga berusaha, ya, tetap juga berusaha. Kemudian yang terakhir, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, ini tadi sudah Bapak singgung sedikit di atas, hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan. Jadi hak asasi dalam tata cara peradilan ini yaitu tadi, kalau misalnya kita mendapatkan atau tersandung hukum, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal misalnya kita mendapatkan pengacara, ya. Kemudian kita berhak untuk mendapatkan perlindungan itu, contohnya misalnya gini, sebelum kita ke peradilan misalnya pencuri ayam atau apalah yang begal dan sebagainya. Nah, itu kan kalau misalnya tertangkap, kalau misalnya ada polisi, nah mereka berhak diamankan, ya, berhak diamankan. Jangan sampai dia mendapatkan perlakuan brutal oleh masyarakat saking jengkelnya tadi. Jadi dia berhak untuk sampai ke pengadilan. Jadi nanti pengadilan yang berhak untuk memberikan hukuman. Jadi bukan masyarakat sebenarnya, ya, bukan masyarakat. Jadi harus dilindungi sampai ke kantor polisi dan sampai diserahkan ke pengadilan. Jadi pengadilan lah yang nanti akan menghukumnya. Jadi kita harus praduga tak bersalah dulu. Ya, praduga tak bersalah artinya sebelum ada vonis dari hakim, maka orang tersebut dianggap belum bersalah, walaupun nyata-nyata kita melihat mereka bersalah. Jadi kita tidak langsung boleh memvonisnya. Jadi itu di pengadilan nanti kita buktikan apakah memang dia bersalah atau tidak. Siapa tahu mungkin kita salah lihat atau apa sebagainya, ya kan, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, itulah beberapa atau materi kita pada hari ini, dan nanti selanjutnya silakan nanti siswa untuk membacanya kembali. Dan mengenai tugas, nanti mungkin minggu depan akan Bapak berikan tugas berkaitan masalah hak asasi manusia, karena memang kemarin sudah ada tugas, tetapi tugas-tugas yang lain masalah hak asasi manusia juga masih ada beberapa yang belum diberikan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami, dan Bapak doakan mudahan siswa semua sehat walafiat, ya, tidak kurang sesuatu apapun, dan tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Salam untuk kedua orang tuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.